ASEAN Hyundai Cup 2026 akan menjadi awal perjalanan baru bagi timnas Indonesia bersama pelatih kepala yang baru. Turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF ini kini resmi menggunakan nama ASEAN Hyundai Cup Time 2026. Ajang ini tetap menjadi kompetisi sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Momen penting menuju turnamen ini akan dimulai dari agenda undian resmi. Drawing ASEAN Hyundai Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari 2026 dan Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah dengan Jakarta sebagai lokasi pelaksanaannya. Melalui undian ini, seluruh negara peserta akan mengetahui lawan-lawan yang akan dihadapi di fase grup. Hasil drawing akan sangat menentukan peta persaingan sejak awal. Potensi laga panas, derby klasik, hingga peluang melangkah jauh akan mulai terlihat dari momen ini. Bagi timnas Indonesia, ASEAN Hyundai Cup 2026 memiliki makna yang lebih besar. Turnamen ini menjadi awal era baru bersama pelatih kepala yang baru. Pergantian nahkoda membawa harapan baru, pendekatan taktik yang berbeda, serta semangat segar di dalam skuad Garuda. Dengan pelatih baru, timnas Indonesia diharapkan tampil lebih solid, lebih disiplin, dan semakin kompetitif menghadapi kekuatan Asia Tenggara. Langkah ini juga menjadi sinyal keseriusan Indonesia dalam membangun tim secara jangka panjang, dimulai sejak fase grup. ASEAN Hyundai Cup 2026 rencananya akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Persaingan diprediksi akan semakin ketat karena seluruh negara peserta telah bersiap lebih awal demi meraih supremasi sepak bola ASEAN. Undian ini bukan sekedar seremoni, ini adalah titik awal dari rivalitas, strategi, dan ambisi besar untuk mengangkat trofi juara. Dengan pelatih baru dan semangat baru, publik sepak bola Indonesia menanti sejauh mana langkah timnas Indonesia dalam perburuan gelar ASEAN Hyundai Cup 2026. Nama John Herdman kini semakin ramai diperbincangkan dalam bursa calon pelatih baru tim nasional Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat yang dilirik PSSI untuk memimpin skuad Garuda pada era baru sepak bola nasional. Menariknya, salah satu alasan yang membuat John Herdman dikabarkan terbuka menerima tawaran PSSI bukan semata-mata soal popularitas, melainkan karena faktor gaji yang dinilai realistis dan masuk akal. Meski memiliki rekam jejak mentereng dengan membawa timnas Kanada tampil di ajang Piala Dunia, John Herdman disebut tidak menuntut bayaran setinggi pelatih kalit Eropa lainnya. Kondisi ini dianggap sejalan dengan kebijakan PSSI yang ingin membangun timnas Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas finansial federasi. Bagi PSSI, struktur gaji yang proporsional membuka ruang lebih luas untuk investasi jangka panjang, terutama dalam pembinaan pemain muda, penguatan kompetisi, serta peningkatan kualitas sepak bola nasional. Sementara bagi John Herdman, proyek besar yang ditawarkan PSSI dinilai memiliki tantangan tersendiri. Ia tidak hanya dituntut untuk meraih hasil instan, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi timnas Indonesia dalam jangka panjang. Indonesia, dengan potensi pemain muda yang melimpah dan dukungan supporter yang luar biasa, dipandang sebagai proyek menarik bagi seorang pelatih yang gemar membangun tim dari dasar. Jika kerjasama ini benar-benar terwujud, John Herdman diharapkan mampu membawa perubahan signifikan, mulai dari pola permainan, mental bertanding, hingga disiplin dan karakter tim di atas lapangan. Kehadirannya juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing timnas Indonesia, baik di level Asia Tenggara maupun di kancah Asia. Kini, publik sepak bola tanah air tinggal menanti keputusan resmi dari PSSI. Apakah John Herdman akan benar-benar menjadi pelatih baru timnas Indonesia dan memulai lembaran baru perjalanan skuad Garuda menuju prestasi yang lebih tinggi? I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's
Update terbaru dari ranking FIFA Timnas Indonesia telah dirilis pada tanggal 22 Desember 2025. Perubahan peringkat tim-tim nasional sepak bola termasuk dari kawasan Asia Tenggara menjadi sorotan penggemar olahraga. Untuk Timnas Indonesia, ranking FIFA tidak mengalami perubahan. Skuad Garuda tetap berada di peringkat ke-122 dunia dengan total 1.144,73 poin, sama seperti peringkat sebelumnya. Kondisi stagnan ini dipengaruhi oleh tidak adanya pertandingan resmi yang dijalani Timnas Indonesia pada periode FIFA Matchday terakhir. Tanpa laga internasional, tidak ada peluang mendapatkan poin tambahan yang bisa menggerakkan posisi di ranking. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, pergerakan peringkat negara-negara lain terlihat lebih dinamis. Vietnam menjadi salah satu tim ASEAN dengan peningkatan peringkat yang cukup signifikan pada update kali ini. Di sisi lain, Malaysia justru mengalami penurunan drastis akibat sanksi dari FIFA. Sanksi ini membuat hasil beberapa pertandingan mereka dibatalkan dan berubah menjadi kekalahan administratif, mengakibatkan Malaysia turun beberapa peringkat. Namun demikian, Malaysia masih berada di atas Indonesia dalam daftar peringkat sementara kawasan. Stagnasi peringkat Timnas Indonesia jadi bahan refleksi bagi PSSI dan semua pihak terkait. Tanpa laga internasional yang cukup, suatu tim akan sulit mendulang poin penting untuk meningkatkan ranking global. Kendati posisi tidak berubah, situasi ini juga memberikan ruang evaluasi pada program pembinaan, strategi kompetisi, serta persiapan jelang agenda internasional berikutnya. Dengan jadwal pertandingan yang akan datang, Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk kembali naik peringkat dunia. Itulah update terbaru ranking FIFA Timnas Indonesia, situasi yang memberikan gambaran tentang posisi sepak bola nasional di panggung dunia saat ini. Publik sepak bola tanah air kini tinggal menunggu kesempatan selanjutnya untuk melihat Garuda kembali bertarung dan meningkatkan prestasi. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah memperkenalkan sebuah kompetisi baru yang dinamakan AFC Nations League. Kompetisi ini dirancang sebagai turnamen antar negara untuk meningkatkan kualitas pertandingan internasional di Asia, serupa dengan format UEFA Nations League di Eropa. Walaupun jadwal lengkap dan daftar peserta belum diumumkan secara resmi, kompetisi ini ditargetkan mulai bergulir pada tahun 2026 pada jeda FIFA Matchday dan kalender internasional. Sistem kompetisi akan membagi negara-negara anggota AFC ke dalam beberapa divisi liga dengan format promosi dan degradasi agar persaingan tetap kompetitif. Bila mengacu pada peringkat FIFA terbaru, Timnas Indonesia diperkirakan akan berada di Liga B atau divisi kedua kompetisi ini. Dengan posisi ini, Garuda Merah Putih berpeluang menghadapi negara-negara Asia yang berada di kisaran ranking menengah, termasuk dari kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina, serta beberapa tim dari wilayah Timur Tengah seperti Kuwait dan Lebanon. Namun perlu diingat, daftar resmi peserta dan lawan masih akan ditentukan kemudian berdasarkan peringkat FIFA yang masih bisa berubah sampai waktu kompetisi dimulai. Format baru ini dipandang penting untuk memberikan jadwal pertandingan yang lebih terstruktur, bermakna, dan kompetitif bagi seluruh tim nasional di Asia. Bagi Indonesia, AFC Nations League bisa menjadi ajang strategis untuk meningkatkan konsistensi performa, menambah pengalaman internasional, serta mengukur kekuatan Garuda melawan beragam lawan dari lintas zona Asia. Kini publik sepak bola tanah air menantikan jadwal resmi, grup peserta, dan tentu saja siapa saja nantinya yang akan menjadi lawan Indonesia di kompetisi yang baru ini. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see